warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wasahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan tentang materi tafsir ahkam sesuai dengan SHP. Hari ini kita membahas tentang surat An-Nur ayat 6 sampai ayat 10, yaitu tentang li'an antara suami dan istri dan penyelesaiannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nur ayat 6 dan 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum syahadu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain dari mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sungguhnya dia termasuk orang-orang yang berkata benar. Wal khamisatu ana la'natullahi 'alaihi kana minal kadhibin. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Wa yadra'una al-'adzab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaihi in kana minas shadiqin. Dan sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya istrinya jika dia suaminya tidak itu termasuk orang-orang yang berkata benar. Walaula fadlullahi 'alaihi wa rahmatuhu annahu tawwabun hakim. Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan, dan sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana. Ini adalah ayat yang bicara tentang li'an, ya. Li'an antara suami istri dan bagaimana penyelesaiannya. Pertama adalah akan menjelaskan tentang at-takhlil al-lafzi. Saya menggunakan rujukan tentang tafsir Ayatul Ahkam, kitabnya Muhammad Ali As-Sabuni, Dr. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, Rawaiul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam minal Quran, jilid kedua, halaman 77. Pertama kita akan melakukan analisis dari segi teks, ya, at-takhlil al-lafzi. Walladzina yarmuna, dan orang-orang yang menuduh. Yarmuna yattahimuna azwajahum bil fahisyah, ya, menyangka atau menuduh istri-istri mereka dengan berbuat zina. Wayakdifuna bizina, ya, wayakdifuna bizina, dan mereka menuduh melakukan perbuatan serong atau perbuatan zina. Kemudian waqad taqaddama ma'na ar-ramyi fil as-sabiqah, dan makna ar-ramyu maknanya sudah dijelaskan dalam ayat sebelumnya, yaitu adalah An-Nur ayat 1 sampai ayat 5, ya. Wa anal murada bi al-qatu bi zina bi qarinati syiratil arba'ati min asyhada wa una istiratu arba'i syahadatin aidan. Adapun yang disebut dengan ar-ramyu adalah al-qadhf, yaitu menuduh berbuat zina, menuduh perempuan menuduh istrinya melakukan perbuatan zina bi qarinatin, dengan ada sebuah qarinah, ya, dengan sebuah tanda isrotul arba'ati min asyhada, yaitu persyaratan bahwa di dalam ayat qadar itu ada 4 persyaratan, 4 orang saksi, ya, saksi yang mengetahui atas perbuatan zina itu. Wa una istaratu arba'a syahadatin. Di dalam kaitan dengan li'an ini ada persyaratan 4 persaksian, ya. Arba'u syahadatin adalah 4 persaksian. Kemudian azwajahum, ya. Jadi lafaz azwaj ini jamu zauj. Jadi zauj itu adalah lafaz mustarok, karena ada di mana suami, karena di mana istri. Dalam konteks ayat ini adalah azwaj zamannya zauj, tapi di mana zaujah, ya.
Kemudian syahadu ahadim, ya. Syahadu ahadim ay asyhadu alai tarfa'u hadal qadafi, persaksian yang bisa menghilangkan ya adanya hukuman had terhadap tuduhan berbuat zina pada perempuannya. Ayyakhifa arba'an maratin, dia bersumpah dengan 4 kali bersumpah atas nama Allah. Ana usadikun fi marumaha bihi, bahwa orang yang suami atau orang lain atau suami yang menuduh berbuat zina itu kepada istrinya, mereka adalah menyatakan benar terhadap tuduhannya, ya. Bahwa suami itu adalah benar terhadap tuduhan yang dia sampaikan kepada yang dituduhkan kepada istrinya untuk melakukan perzinaan. Wasyahadu fil lughah ma'na al-khabarul qadi. Jadi makna syahadah di dalam arti bahasa adalah al-khabarul qadi, adalah informasi yang memastikan. Ya. Waqad sya'a fil lisanil arab syar'i istimalu syahadah biman ikhbar bihaqqin insan ala akhar wa tusamma adan bayyinah. Dan telah populer di kalangan di dalam bahasa hukum, ya, penggunaan lafaz syahadah itu diartikan dengan nama al-ikhbar, memberikan informasi bihaqqin dengan benar, insanin kepada manusia ala akhar atas orang lain, wa tusamma, dan syahadah itu sudah diartikan dengan namanya bayyinatan, yaitu adalah alat bukti. La'natullah, apa makna la'natullah? Ay ghadabullah, artinya kutukan Allah. Ay ghadabu, artinya kutukan Allah, wa nikmatu, dan siksa Allah. Wa asul la'ni, adapun asalnya makna la'an adalah at-tardu min rahmatillah, artinya ditolak, dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman kepada iblis, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, dan sungguhnya bagi kamu adalah mendapatkan kutukanku sampai kelak yaumil qiyamah. Ya. Wa yatra'u anal adab, jadi daru'a yatra'u mana yatfa, menolak, ya. Wa daru ma'na fil lugha ad-dafu, ada mana lafaz daru menurut arti bahasa adalah ad-dafu, menolak, menangkis atau menolak. Qala ta'ala faddarutum fiha, ya. Ay takhasamtum fi sya'niha, ya, artinya Anda bersenjata tentang fi sya'niha, urusan wanita itu, ya. Wasbaga fa'antum yadfa'uban, artinya sebagian kalian menjadi saling menolak atas sebagian yang lain. Al-adab al-muradu bihi, ada yang dimaksud dengan adab adalah al-adabud dunyawiyyu, yaitu siksa yang berhubungan dengan urusan duniawi. Wa huwa al-haddu, jadi siksa yang berhubungan duniawi adalah arti hukuman had, ya, yaitu hukuman had adalah dijilid atau diranjam. Alladzi syuri'a 'uqubatan lizani, di mana hukuman had itu disyariatkan dalam rangka memberikan sanksi kepada orang yang berzina, au azzaniyati, atau lelaki yang berzina, atau azzaniyati, atau perempuan yang zina, fil ayatil muqaddimah, pada ayat yang sudah lewat. Tawwabun, ya, ay kathiru taubati, artinya banyak melakukan perbuatan taubat, ya. Ya'udu ala marja minal ma'asi birahmati wal maghfirati, bahwa taubat itu kembali, ya, kepada orang yang mencabut, ya, orang yang mencabut dari, menghentikan dari perbuatan maksiat, dia akan mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah, wal maghfirati, dan ampunan. Wa ya min syagil mubalagh, adapun lafaz tawad itu termasuk salah dari sekian bentuk, ya, lafaz mubalagh, mana berlebihan. Ya. Hakimun, ya, ikut wazan fa'il. Hakim artinya yadul asya bimadiyah, artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wa yusra'u minal ahkam ma fi maslahatul ibad, ya. Dan dilaksanakan, ya, wa yusyari'u minal ahkam, Allah memberikan, mensyariatkan dari hukum-hukum itu. Wa yusri'u, Allah mensyariatkan, memberikan legislasi dari berbagai macam hukum itu adalah tidak lain adalah dalam rangka kemaslahatan daripada hambanya. Wa manal ayat, ada man ayat di atas, walau la fadluhu, seandainya tanpa anugerah dari Allah, warahmatu, dan rahmat Allah Ta'ala, la jalakum bilukubatim, Allah akan mempercepat kalian semuanya untuk mendapatkan hukuman. Wa fadduha al-kadif, dan akan wa fadduha
dan akan menodai atau mencemarkan ya orang yang berkata dusta minkum dari kalian semuanya, walakinnahu ta'ala tawwabun rahim, tapi Allah Ta'ala yang maha menerima taubat dan yang maha kasih sayang. Ini adalah ayat 6 sampai ayat 10, yaitu tentang surat An-Nur. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global ya. Yukbirul maula azza wa jalla, Allah telah memberikan informasi al-alaman qataba zawjat, kepada orang yang menuduh berbuat zina kepada istrinya, wattahama, dan mencurigai ya, melakukan tuduhan kepada istrinya dengan melakukan zina, walam yakun ladai bainatun sabatat sidqatan bima ita'a wala suda syatuna ala sigri maqala fal wajib alaihi asyhadu arba'atillah ya. Orang yang menuduh istrinya berbuat zina dan mencurigai, melakukan tuduhan-tuduhan kepada istrinya melakukan zina dan dia tidak mempunyai alat bukti, maka dia harus membuktikan, menetapkan atas kebenaran daripada tuduhan itu, menetapkan kebenaran apa yang dia tuduhkan ya. Wala syuhada yasyaduna, dan tuduhan itu tidak dibuktikan dengan adanya beberapa saksi yang menyaksikan atas kebenaran apa yang dia katakan. Fal wajib alaihi, maka yang wajib bagi orang yang menuduh kepada istrinya berbuat zina, dia harus menyaksikan, bersaksi dengan 4 kali persaksian ya. Arba'u syahad billah innahu laminas shadiqin, kalau dia memang apa yang dikatakan atau dituduhkan adalah orang-orang yang benar. Nah, 4 persaksian itu ya adalah kedudukannya sama dengan 4 orang saksi agar bisa menolak daripada tuduhan daripada berbuat zina tadi itu, menolak atau menghilangkan adanya hukuman qadzaf, sanksi dari hukuman qadzaf, menuduh orang lain atau istrinya berbuat zina. Demikian juga walai al-khalfu, seorang suami yang menuduh istrinya berbuat serong, berbuat zina, maka dia harus bersumpah fil maratil khamisati, pada sumpah yang kelima harus dia mengatakan bi anna lanatullahi alaihi, semoga kutukan Allah beristighfar kepadanya, in kana minal kadhibin, jika tuduhan yang disampaikan istrinya itu adalah tuduhan yang suaminya itu adalah orang-orang yang berbuat dusta, fi ramyihi la bizina, terhadap tuduhan suami itu kepada istrinya dengan melakukan perbuatan zina. Wa almal mar'abu al-maghduf fa idza lam ta'tari bidanbi, apabila perempuan yang dituduh berbuat zina apabila tidak mengakui atas perbuatan dosa, waratat al-khalusa min qamati haddi zina, dan yang menyelamatkan, menginginkan untuk selamat dari dilaksanakan hukuman had zina, yaitu diranjam atau didera dari itu, falaiha takhlifa arba'an alimanin billah, maka bagi perempuan yang tidak mengakui atas tuduhan berbuat zina yang disampaikan oleh suaminya, dia harus bersumpah dengan 4 kali sumpah atas nama Allah, innahu laminal kadhibin, jikalau ia adalah suaminya adalah termasuk orang-orang yang berbuat dusta, fi maramaha min bihi min zina, terhadap apa yang dituduhkan kepada istrinya dari perbuatan zina, di mana 4 sumpah tadi itu adalah kedudukannya sama dengan 4 orang saksi terhadap menetapkan isbat ifatihah, untuk menetapkan ifatihah, yaitu semacam ifah itu semacam integritas ya. Artinya dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, menjaga diri ya, atau menjaga etika ya, menjaga diri dari tuduhan-tuduhan berbuat serong. Wafil marotil khomati, pada sumpah yang kelima, alaiha antakhlifa bi ghadabillah maksudih, bahwa perempuan itu akan bersumpah untuk mendapatkan kutukan Allah Ta'ala dan murka dari Allah Ta'ala, apabila ingkana zauja shadiqan, apabila suaminya adalah orang yang benar terhadap tuduhannya ya, terhadap sangkanya kepada istrinya dengan melakukan perbuatan zina. Summa bayyana Allah Ta'ala jalla wa ala an hadha tashri' alladhi syarahu li ibadi wa tashri'ul li'an. Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa tasri' ini ya, tasri' atau legislasi ini yang telah Allah syariatkan kepada hambanya adalah tasri' tentang legislasi tentang masalah li'an ya,
tuduhan berbuat serong di antara suami istri, ya. Innama huwa min rahmatillah. Semuanya itu adalah merupakan rahmat dari Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala atau sifat kasih sayang Allah kepada umatnya. Walutfi bil mudribin, dan sifat kelembutan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa min ibadi dari hambanya. Walau la dzalika, jika hal itu tidak dilakukan, lahataka satru andum, maka hancurlah asatru tabir atau tertutupnya andum dari mereka, dari orang-orang yang tadi yang dituduh berbuat zina tadi itu, wafatohahum, dan tentunya akan menodai atau mencermakan mereka, wajalahum al-uqubah, Allah akan menyegerakan kepada orang-orang yang menuduh berbuat zina untuk mendapatkan sanksi hukuman di dunia, wa adzabahum fil akhirah, Allah memberikan siksa nantinya kelak di dalam kehidupan Allah Ta'ala. Walakin Allah Subhanahu wa ta'ala rahimun wadud, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sayang dan sangat mencintainya, wafarun lidunub, dan yang mengampuni kepada seluruh dosa, yaqbalu tabadal amti, akan menerima tobat hambanya, ida anaba, apabila hamba itu mau kembali kepada Allah. Wa inilah ghafarir mataba wa amina sholikan fulmahata. Allah menyebutkan sesungguhnya aku adalah yang maha pengampun bagi orang yang bertobat dan beriman serta beramal, melakukan amal yang baik. Itu adalah ayat 6 sampai ayat 10, ya. Ada beberapa riwayat tentang asbabun nuzulnya ayat 6 sampai ayat 10 itu. Ada 3 riwayat, ya. Salah satu diantaranya adalah riwayat Ibnu Abbas, kemudian riwayat Ibnu Jarir, kemudian riwayat Al-Bukhari dan Tirmidzi, Ibnu Majah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat Bukhari dan Tirmidzi, Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang bernama Hilal ibnu Umayyah qadab imratahu, dia menuduh berbuat serong kepada istrinya indan Nabi, di hadapan Nabi, menuduh berbuat serong dengan Suraik ibnu Sahma. Kemudian Nabi mengatakan, al-bayyinatu, ya, kalau Anda memang menuduh istri kamu berbuat serong, maka harus mempunyai alat bukti. Wa illa, ya, haddun fi dhahrika, kau akan dikenakan hukuman had. Hukuman had bisa diranjam atau tidak didera. Fi dhahrika, pada punggung kamu. Faqala Rasulullah, idza ra'a haduna alam radhiyallahu antaliku bil tamisu bayyinata. Apabila seseorang ya melihat seseorang kepada istrinya, dia mau bermain dengan lelaki lain, yang toliku al-layan soal, maka hendaklah dia mencari alat bukti, ya. Kalau seseorang menuduh istrinya berbuat serong dengan orang lain, maka hendaklah mencari alat bukti. Fajalna salam yakul al-bainatu, Rasulullah mengatakan al-bainatu, maka adalah alat bukti. Wa ila khudda fi dhahrika, kalau tidak membutuhkan menunjukkan alat bukti, maka diberikan hukuman had fi dhahri, kepada punggung kamu. Maka Hilal walad bagamil haq, maka Hilal bin Ibnu Umayyah bersumpah, walladzi ba'atsa bil haq, demi dan yang telah mengutus kaum Muhammad dengan bawa kebenaran, inilah shadiqun, sesungguhnya aku adalah orang yang benar. Walayan zinallahu ma ibrudohri bil hadi, Allah Ta'ala akan menurunkan terhadap apa yang aku tuduhkan, sesuatu yang bisa membebaskan punggungku dari hukuman had. Fa'anzalallah walladzina yarmuna azwajahum wala yakullam syuhada ila akhirih hatta balagu ila kana minas shadiqin. Ini adalah salah satu di antara sebab nuzulnya ayat An-Nur ayat 6, ya, terkait dengan masalah li'an. Riwayat berikutnya adalah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ana Asim bin Adin al-Ansari. Ada seorang sahabat bernama Asim bin Adin al-Ansari, qala li habi, dia berkata pada teman-temannya, in dakhala rajulun minna baitahu, apabila seorang laki-laki masuk rumah kita, fa wajada rajulan ala batni imrati, kemudian menemukan seorang laki-laki dia tidur di atas perut istrinya. Fa'inja barat bi'ajrihi tuna dalika faqad qadara rajulun hajatahu, apabila dia datang dengan 4 orang saksi yang menyaksikan terhadap perbuatan itu, maka dia telah melaksanakan, telah menyandulkan akan kebutuhannya, ya, atau
keinginannya. Wa in qatalahu qutila. Kalau memang dia membunuh dia akan dibunuh. Wa in qala wajadtu fulanan adil madriba, apabila aku menemukan orang itu melakukan hal seperti itu maka akan pukul. Wa in sakata ya. Kalau memang diam dia akan diam atas baitin dengan kemarahan. Allah maftah. Ya. Wa kana li Asim ibnu Ammi juga lahu Uwaimir. Ada Banda Asim itu mempunyai seorang anak pamannya ya, yang dikatakan Uwaimir. Fa Uwaimir Aisiman, maka Uwaimir datang kepada Asim maka wala qaratu rajulan al-bati imrati. Aku melihat kamu melihat seorang laki-laki yang di atas perut perempuan al-bati imrati, atas perut istriku, wasaqal hadis. Kemudian meneruskan tentang cerita hadis itu. Itu di antara dua asbabun nuzul tentang ayat An-Nur ayat 6 sampai ayat 10. Kemudian ahkam syariah ya. Hukum yang disimpulkan dari ayat 6 dan ayat 10, apa poin-poin hukum yang dapat dipetik dari ayat-ayat di atas. Pertama, mata yajibu al-li'an. Kapan diwajibkan orang melaksanakan li'an ya. Jadi li'an adalah seorang suami menuduh istrinya berbuat zina. Wa idza marajul imra'atahu bizina, apabila seorang laki-laki, seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, walam ta'tari bidzalika, dan istrinya tidak mengakui atas tuduhan zina itu, walam yarji an ramyihi, dan suami tidak mencabut atas tuduhannya daripada tuduhan suami untuk kepada istrinya yang menuduh istrinya berbuat zina, faqad syuri'a lahum al-li'an, maka dianjurkan, disyariatkan bagi keduanya melaksanakan li'an ya. Sumpah li'an. Jadi wajib al-li'anu fi halataini. Jadi kewajiban melaksanakan li'an itu di dalam dua hal. Pertama adalah al-halatul ula idza ramma imratahu bizina kayakulha, apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, sebagaimana seorang suami mengatakan kepada istrinya, zanaiti aw ra'aituki taznina wa laysa indahu arba'atu sudi yahtuna marwaha. Engkau berat berzina ya. Seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau telah berbuat zina. Aw ra'aituki taznina, atau aku melihat kamu berzina. Wa laysa indahu arba'atu sud, tapi suaminya tidak punya 4 orang saksi. Yasyhadu nabi maramaha bihi, terhadap apa yang dituduhkan. Jadi saksi-saksi yang menyaksikan terhadap tuduhan-tuduhan yang dilontarkan suami kepada istrinya. Wa idza qala laha, apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya, ya zaniyatu, wahai perempuan yang pelacur, perempuan yang berbuat zina, wal jumhur annahu yulainu khilafal malik. Jumhur ulama mengatakan kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya bahwa kamu adalah wanita pelacur, maka itu dikatakan namanya sudah melaksanakan li'an ya. Khilafal malik, yang berbeda dengan pendapat Imam Malik. Al-halu atsaniyah, kedua, ayan biya hamla, seorang suami yang meniadakan, artinya menolak akan kehamilan daripada istrinya. Jadi istrinya hamil dan seorang suami tidak mengakui bahwa kehamilan daripada istrinya adalah hasil hubungan sebagai suami istri ya, ada pembuahan daripada suaminya. Fayaqulu, maka suaminya mengatakan, hadzal hamlu laisa minni, kehamilan yang ada di perut istrinya adalah bukan berasal dari aku. Ayanfi waladan lahu minha, atau seorang suami yang menolak, meniadakan, tidak mengakui anak itu adalah dari suaminya yang ada di perut perempuannya itu. Al-hukum tsalis, hukum yang ketiga. Al-hukum tsani, hukum yang kedua. Tadi kalau pertama adalah tentang wajibnya li'an. Hukum yang kedua adalah halil li'an yaminu am syahadah ya. Apakah li'an itu termasuk bagian daripada persaksian ya? Apakah li'an itu adalah merupakan sumpah? Apa li'an itu adalah merupakan sumpah atau persaksian ya? Waqtalafal fuqaha fil li'an, para ulama fikih berbeda pendapat tentang status dari li'an. Apakah li'an itu adalah sumpah atau persaksian? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, bahwa li'an itu adalah merupakan persaksian, syahadah, sebagai sebuah persaksian. Wa yaqudu ahkama syahadah. Oleh karena itu maka li'an adalah
mengambil bagian merupakan bagian daripada beberapa hukum tentang persaksian, ya, akamus syahadah. Wa huwa madzhabul Imam Abi Hanifah. Pendapat ini dikatakan oleh pendapat Imam Madzhab Abu Hanifah, ya, bahwa li'an adalah merupakan syahadah, persaksian. Yang pendapat yang kedua, al-madhhab tsani, pendapat yang kedua, anau yaminun wa laysa bisyahadah, bahwa li'an adalah merupakan sebuah persumpah, ya, dan bukan merupakan syahadah, persaksian. Oleh karena itu, karena memang bahwa li'an adalah merupakan sumpah, ya, maka li'an itu adalah mengambil bagian-bagian hukum yang terkait dengan hukum sumpah, ya. Wa madzhabul jumhur, itu adalah pendapat jumhur ulama. Jadi li'an adalah merupakan sumpah, ya, bukan syahadah. Kemudian argumen-argumen yang dibangun oleh madzhab Abu Hanifah antara lain, ya, wastadallalahan ahnaf ala li'an syahadah. Ulama madzhab Hanafi beristidlal atau mengambil mengajukan dalil bahwa li'an adalah merupakan persaksian, antara lain dengan firman Allah Ta'ala, fasyahadu ahadim arba'u syahadatin billah, persaksian salah satu di antara mereka adalah empat saksi billah atas nama Allah Ta'ala. Wa qalu, dan mereka mengatakan al-akhnaf, ulama madzhab Hanafi mengatakan al-mula'in yaqulu fi li'anihi, orang yang melaksanakan li'an, orang yang bersumpah li'an, dia mengatakan fi li'ani, pada waktu dalam sumpah li'annya, asyhadu billah, aku bersaksi kepada Allah Ta'ala, padalla annahu syahadah, oleh karena itu maka li'an adalah merupakan persaksian. Wastadallu, dan mereka beristidlal bi hadisi Ibnu Abbas al-mutaqaddim fi qissah Hilal ibn Umayyah. Jadi argumentasi ulama Hanafiyah mengatakan bahwa li'an adalah merupakan persaksian, itu adalah dasarnya hadisnya Ibnu Abbas dalam kisah tentang Hilal ibn Umayyah, ya. Dalam hadis itu disebutkan fajah Hilal datang, kemudian dia bersaksi, kemudian Nabi mengatakan Allah ya'lamu anna ahadakuma kadibun wa amikum ataibun, Allah tahu bahwa salah satu di antara anda berdua adalah yang dusta. Apakah di antara kalian berdua ada yang bertaubat? Summa qamat fasyahidu, ya. Kemudian menegakkan persaksiannya, kemudian dia bersaksi, ya. Al-hadis, ya, wa fi ladu syahadah sirahatan, dalam hadis ini adalah kata-kata syahadah secara jelas. Wa qalu, ulama akhna berpendapat inna kalimat zawj, sejujurnya kata-kata seorang suami filian dalam sumalian qaimatun maqama syuhud, yang mana kata-kata seorang suami dalam ketika melaksanakan sumalian itu adalah menepati kedudukan daripada para saksi. Fatakun halalil alfat syahadatun, oleh karena itulah maka kata-kata itu adalah merupakan bentuk daripada sebuah persaksian. Ini adalah dalil-dalil ulama Hanafi yang mengatakan bahwa li'an adalah merupakan persaksian. Berikutnya adalah jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa syahadah, ya, lafaz syahadah, lafaz persaksian di dalam ayat itu ada dikatakan namanya sumpah, ya. Argumentasinya adalah idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ini adalah argumentasi ulama, jumhur ulama yang mengatakan bahwa syahadah di dalam surat An-Nur adalah mananya adalah sumpah, ya. Qala ta'ala ittakhadhu aymanum junnatan, ya. Ittakhadhu, mereka menjadikan aymanu, sumpah-sumpah mereka, junnatan, sebagai saksi. Fasummi asyahadah, fasamma asyahadah yaminan, Allah menyebutkan persaksian di sini adalah diartikan sebagai sumpah. Yang kedua, wastadallu biqauli ta'ala, kemudian mereka beristidlal dengan firman Allah Ta'ala arba'u syahadatin billah, atau orang saksi bila atas nama Allah. Faqad qarana lafdzul jalalah, Allah Ta'ala telah menyertakan kata-kata lafaz jalalah, lafaz Allah bisyahadi dengan syahadah. Hal ini menunjukkan fadalla annahu arada biha al-yamin, hal ini menunjukkan bahwa dimaksud dengan Allah dengan disertai dengan lafaz syahadah adalah merupakan sumpah.
Wa syahadatul insani li nafsihi la tuqbalu bi khilafi yamini. Adapun persaksian manusia untuk dirinya tidak diterima berbeda dengan sumpahnya, ya, yang berbeda dengan sumpahnya. Yang ketiga adalah wastadallu bima warada fi ba'd riwayatin. Mereka berargumentasi dengan beberapa hadis yang ada di dalam sebagai riwayat, ya. Antaranya hadis Ibn Abbas dari kata-kata Rasulullah SAW, laulal aiman lakana li wala sya'nun, ya. Tanpa adanya beberapa sumpah maka bagiku, ya, sumpah itu adalah mempunyai sebuah makna yang penting. Ya. Wal khalasatu, adapun kesimpulannya, fa inal akhdab yaquluna, ulama golongan Hanafi berpendapat al-fadul li'an syahadatun muakkidatun bil aiman, bahwa kata-kata li'an adalah merupakan persaksian syahadat, jadi beberapa persaksian yang menguatkan tentang adanya aiman, beberapa sumpah. Wal jumhur yaqulun, ulama berpendapat inna aimanun, bahwa syahadat itu adalah, bahwa kata-kata li'an adalah sumpah yang menguatkan adanya sebuah persaksian. Waradat bi hadis siqat di taklid, ya, di mana kata-kata li'an itu datang dengan menggunakan siqat atau bentuk untuk memberatkan, ya. Itu adalah beberapa uraian tentang perbedaan pendapat antara ulama Hanafi dan ulama jumhur. Apakah lafaz li'an itu bermakna syahadah atau lafaz li'an itu ada bermakna sumpah. Al-hukum tsalis, hukum yang ketiga, hal yajuzu an li'an min al-kafir wal abdi wal maqtud fil qadhafi, ya. Al-hukum tsalis, hukum yang ketiga, apakah li'an itu dari orang kafir dan budak dan orang-orang yang diberi hukuman had, bolehkah sumpah li'an, ya. Hal yajuzu al-li'an, bolehkah sumpah li'an itu dari kalangan orang non muslim, hamba atau orang-orang yang dikena hukuman had dalam al-qadhaf, dalam menuduh orang lain, dan orang menuduh orang lain berbuat zina, ya. Wabidan alaih talafil fuqaha fil li'an, berbicara kepada perbedaan para ulama fikih tentang masalah li'an, apakah li'an itu adalah merupakan persaksian atau merupakan sumpah, maka mempunyai implikasi perbedaan itu tentang bolehnya melaksanakan sumpah li'an, ya. Fasyatul akhnab, ulama golongan Hanafi mensyaratkan, ya, bizauzil ladzi yasihhu li'anu, pada suami yang boleh melaksanakan li'an, ya, itu adalah ayyakun ahlan li ada isyadah alal muslim, bahwa suami itu adalah orang yang layak, yang cakap untuk melaksanakan persaksian kepada seorang muslim. Wa kadzalika az-zaujatu, demikian juga bagi istri, bahwa istri adalah orang yang layak, yang punya kompetensi, yang punya kualifikasi, yang punya kelayakan untuk melaksanakan persaksian kepada seorang muslim. Wala li'ana bainar rafiqaini, maka tidak ada sumpah li'an bainar rafiqaini, di antara dua orang budak. Wala baina kafiraini, dan tidak ada li'an di antara dua orang yang dua orang non muslim. Wala baina al-mukhtalifaini, dan tidak ada li'an bagi dua orang yang berbeda agama, mukhtalifaini fi dinan, ya. Wala baina makhdudaini fi qadafin, dan tidak ada li'an di antara dua orang yang sedang dikenakan hukuman had terhadap tuduhan berbuat zina, ya. Nah, kemudian wastadallu, adapun ulama Ahnaf beristidlal atas pendapat mereka adalah dengan beberapa hadis, antaranya adalah hadis yang disebutkan, ya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan arba'un laisa minhum bainahum li'an, 4 orang yang tidak diakui untuk sahnya untuk melaksanakan li'an. 1, laisa bainal hurri wal amati li'an, antara seorang merdeka dan orang budak perempuan untuk melaksanakan li'an. Walaisa bainal hurri wal abdi li'an, antara budak perempuan, antara orang perempuan yang merdeka dan budak untuk melaksanakan. Walaisa bainal muslim wal yahudi li'anun,
antara muslim dan orang Yahudi, perempuan Yahudi untuk melaksanakan sumpah li'an. Walaysa bainal muslim wan nasrani li'an, antara seorang muslim dengan wanita Nasrani untuk dapat melaksanakan li'an. Wahtaju bi anal azwaj lama ustusnu ya min jumlati syuhada, dan ulama Hanafiyah berargumentasi bahwa di antara istri-istri ya ketika mereka dikecualikan dari kelompok orang-orang yang bersaksi dengan firman Allah Ta'ala, dengan dasar firman Allah Ta'ala, walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum, dan bagi mereka tidak ada hak bagi mereka syuhadaun, orang-orang yang menjadi saksi, illa anfusuhum, kecuali jiwa mereka. Wajaba alla yulaina ila man tajuz syahadatu, maka oleh karena itu maka harus wajib untuk tidak melaksanakan li'an kecuali bagi orang yang boleh menjadi saksi, oleh orang-orang yang boleh menjadi saksi baginya. Fala yasihu ali'an ila min zaujaini hurraini muslimaini, maka tidak boleh melaksanakan sumpah li'an kecuali di antara suami istri ya merdeka keduanya dan muslim keduanya. Ini argumentasi ulama Ahnaf. Kemudian jumhur ulama antara dalam wadhab Asy-Syafi'i wa Malik wa riwayatun Ahmad, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik, dan satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan illa anna kullaman yasihu yaminuhu yasihu qadhafu wa li'anu, sesungguhnya orang yang sah, setiap orang yang sah untuk melaksanakan sumpah maka sah dia melaksanakan qadhaf dan melaksanakan li'an ya, melaksanakan qadhaf dan melaksanakan sumpah li'an. Fayazuzu al-li'anu min kulli zawjaini hurraini, maka boleh melaksanakan sumpah li'an dari masing-masing pasangan suami istri yang merdeka keduanya, karena au amdaini, baik dia seorang budak atau seorang keduanya adalah budak, mukminah ini yang mukmin keduanya, au kafirun atau kafir keduanya, fasiko ini yang fasik keduanya, adlain atau adil keduanya. Wa hujjatum, argumentasi mereka adalah firman Allah Ta'ala, walladzina yarmuna azwajahum ya, dan orang-orang menuduh istri-istrinya. Ayat ini adalah amun, sifatnya adalah umum, universal ya, tanawalu jamil azwaj ya, yang mencakup pada semua para istri-istri ya. Wal ayatul lam tuqasis zaujan duna zaujin, ayat ini tidak memberikan taksis, tidak memberikan semacam pengecualian kepada suami duna zaujin, bukan kepada suami yang lain ya, tidak memberikan mengecualikan, tidak mentaksis ya kepada seorang suami ya atas suami yang lain ya. Fabajaba ayakunil anu bayna kulli azwaj, oleh karena itu li'an adalah harus di antara maka li'an itu boleh ya di antara semua azwaj ya, di antara para istri atau para suami. Wa qalu innal maqsuda min al-an taful ari an nafsi, jadi mereka berargumentasi bahwa tujuan dari li'an adalah dalam rangka menghilangkan, menghalau, menolak adanya al-ar, sebuah cacat atau celah ya, menoda atau kejelekan yang akan menimpa pada diri seorang, watafu waladi zina li nafsi, dan menolak ya adanya anak yang berasal dari hasil zina atas diri seorang ya. Kemudian berikutnya adalah al-hukmur rabi, hukum yang keempat. Jadi poin kesimpulan hukum yang keempat dari ayat An-Nur ayat 6 sampai ayat 10 itu, poin yang keempat adalah hal yazuzu li'an bidun huduril hakim, bolehkah orang melaksanakan li'an tanpa kehadiran seorang hakim ya. Tanpa kehadiran seorang hakim. Hal yajuzu al-li'an biduni huduril hakim, bolehkah orang melaksanakan li'an tanpa adanya kehadiran seorang hakim ya. Ittafaqal fuqaha, ulama fikih sepakat anna li'an la yazu ila bi huduril hakim aw man yunibu al hakim ya, bahwa ulama fikih sepakat bahwa li'an tidak boleh kecuali di hadapan seorang hakim atau orang yang membadali ya, menjadi ganti daripada hakim ya. Alasannya apa? Li'annahu idza nakala haduma,
apabila menolak atau menarik diri, ya, salah satu di antara keduanya, orang yang melaksanakan li'an tadi itu, aw sabata alai al-amru, ya, atau adanya ketetapan baginya al-amru, urusan yang terkait dengan li'an, wajibal haddu, maka wajib dilaksanakan hukuman had, ya. Wa iqamatul haddi min khasaidil hukam, ada penegakan hukum, ya, penegakan hukuman had, hukumannya sudah jelas ketentuannya dari Quran dan Sunnah, itu adalah merupakan kekhususan yang harus dieksekusi oleh para hakim, ya, para penegak hukum. Wa yang bagi ayat imam az-zawjaini wa yadhkuru ma bi'adabillah wa yaqulu likullin waqidin ma adabutun ahmil adabil akhirah wa yuqafihuma. Seorang imam, seorang kepala negara atau katakan hakim, ya, memberikan nasihat kepada suami istri dan mengingatkan, wa yudzakiruhuma, mengingatkan kepada keduanya akan sisa Allah Ta'ala, dan ia mengatakan kepada salah satu di antara keduanya, adzabud dunya ahwanu min adzabil akhirah, bahwa sanksi atau hukuman adab, ya, di dunia ini lebih ringan daripada adab di akhirat. Wa yuqawwihuma, dan menakut-nakuti kepada keduanya, ayyamam ra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysa minallahi bisyai'. Apabila ada seorang perempuan memasukkan adkhalat, memasukkan kepada orang lain yang bukan dari keluarga mereka, maka perempuan itu bukanlah, maka falaisat minallahi syai', maka perempuan itu Allah, falaisat minallah, maka wanita itu, ya, fi syai'in, Allah, maka wanita itu tidak mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala. Wala yudkhilullahu al-jannah, Allah tidak akan masukkan wanita yang memasukkan lelaki di rumahnya atau di kamarnya, Allah tidak akan memasukkan ke surga, ya. Kemudian wa imarajulin jahada waladahu, apabila seorang laki-laki menolak, ya, akan anaknya, ya, artinya jahada, artinya menolak, mengingkari, ya, tidak mengakui kepada anaknya, wa huwa yamduru ilahi, sedangkan dia melihat kepada anak itu, ihtajaballahu anhu, maka Allah akan menghalangi, ya, pandangannya, wafatuhahu, dan akan mencemarkan, ya, maka akan wafatuhahu, dan Allah akan mencemarkan, ya. Wafatuhu, dan Allah akan mencemarkan, menodai atau mencemarkan. Wafatuhu ada kalau menodai atau mencemarkan kepada orang itu, ala rusul awalin wal akhirin, di hadapan seluruh, ya, di hadapan umat-umat terdahulu dan umat-umat nanti di akhir zaman, ya. Jadi akan dicemarkan, ya, dipertontonkan keburukannya di hadapan seluruh makhluk-makhluk yang terdahulu dan makhluk-makhluk yang paling akhir. Al-humul khamis, hukum yang kelima, ya. Hukum yang kelima, kaifiyatul li'an wa tariqatu. Jadi tentang teknis caranya melaksanakan li'an wa tariqu, dan caranya, ya. Kaifiyatul li'an, jadi kaifiyah tentang keadaan li'an dan caranya. Caranya bagaimana orang melaksanakan sumpah li'an. Waddohat al-aidul karimah tariqat li'an wa kaifiyat bisyaklin wa jaliyin wadihin. Jadi ayat An-Nur ayat ke-6 sampai 10 itu telah menjelaskan secara jelas, ya, bagaimana cara orang melaksanakan sumpah li'an, ya. Wa kaifiyatu, dan bagaimana teknisnya, bisyaklin jaliyin, dengan bentuk format yang sangat jelas. Wahiyya, adapun cara tentang orang melaksanakan sumpah li'an adalah ayat ta'azzawzu wa yaqulu arba'ata maratin bisifat aliyah. Seorang suami memulai, dia mengatakan 4 kali, ya, sigot atau bentuk ungkapan sebagai berikut. Asyhadu billah, aku bersaksi kepada Allah Ta'ala, inilah shadiqun, sesungguhnya aku adalah orang yang benar, fi marwaituha bihi minazina, terhadap tuduhan yang aku lontarkan, yang aku tuduhkan kepada tuduhan itu kepada istriku akan perbuatan dia melakukan perbuatan zina.
Nah, setelah 4 kali mengatakan asyhadu billah inilah shadiqun fi ma ramaitu bi minazina, itu diulang-ulang sampai 4 kali. Kemudian pada pada ucapan yang kelima, summa yakhtimu fil maratil khamisah biqauli, kemudian mengakhiri pada ucapan yang kelima dengan kata-kata la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin, maka kutukan Allah taala alaihi, semoga berada pada seorang suami, in kana minal kadhibin, jikalau suami itu adalah apa yang dituduhkan adalah termasuk orang-orang yang melakukan kebohongan, fi maroha minazina, terhadap tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada istrinya atas tuduhan berbuat zina. Sumatul ainu alam arah, kemudian istri juga melaksanakan sumpah li'an. Dia mengatakan arba'u marratin, sebanyak 4 kali, asyhadu billah innahu laminal kadhibin fi marmani bi minazina, saya bersaksi kepada Allah taala bahwa sesungguhnya suamiku adalah termasuk orang-orang yang dusta terhadap apa yang dituduhkan kepada aku, bahwa aku telah melaksanakan perbuatan zina. Dan kata-kata itu diulang sampai 4 kali. Asyhadu billah innahu laminal kadhibin fi marmani bi minazina. Nah, jadi kata-kata itu diulang 4 kali. Kemudian summa takhtimu fi summa takhtimu ya fil maratil khamisah. Kemudian suami istri itu mengakhiri ya pada sumpah yang kelima ya, pada kata-kata yang kelima dengan ucapannya ghadaballahu 'alaiha in kana minas shadiqin fi marmani bi minazina, semoga Allah mengutuk kepada wanita itu ya, jikalau suami itu ya, jika suamiku adalah orang yang benar ya, jika suamiku adalah orang-orang yang benar, yang jujur terhadap orang yang benar terhadap tuduhan apa yang dituduhkan kepadaku dari perbuatan zina. Wadahirul ayat ya, adapun nampaknya ayat di atas, annahu la yaqbalu min ar-rajul aqwala min khasimaratin wa la yaqbalu minhu ibdalul an bil ghadab. Jadi kalau lihat dari redaksi ayat di atas tentang kata-kata li'an baik dari pihak suami atau pihak istri itu, bahwa seorang laki-laki tidak menerima ya, tidak menerima kalau sumpahnya kurang dari 5 kali diucapkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dan tidak menerima dari kata-kata li'an itu mengganti kata-kata laknat dengan al-ghadab ya. Ya. Jadi ketika suami mengatakan li'an kepada istrinya, maka yang muncul adalah laknatullahi alaihi in kana minal kadhibin. Kemudian kalau suami adalah ghadabullahi 'alaiha ya. Ghadaballahu 'alaiha, itu adalah bedanya antara ucapan seorang suami dan seorang istri. Nah. Wal bid'atu takunu birrajuli fil an ya. Jadi bahwa dari ayat di atas jelas bahwa tidak diterima dari seorang laki-laki ucapannya itu adalah kurang dari 5 kali. Yang pertama, yang kedua adalah tidak boleh mengganti dari ucapan seorang laki-laki tadi itu, ucapan li'an dari seorang laki-laki itu dengan mengganti lafaz laknat ya, diganti dengan ghadab. Demikian juga dari seorang perempuan yang tidak boleh kurang dari 5 kali ketika dia mengucapkan li'an, dan tidak boleh mengganti kata-kata ghadab dengan kata-kata laknat. Wal bid'atu takunu birrajul fil li'an wa huwa madhabul jumhur min fuqaha'il amsar ya. Wal bid'ah ya, adapun permulaannya memulai daripada li'an itu adalah dimulai dari pihak laki-laki dulu dalam melaksanakan sumpah li'an ya. Itu adalah pendapat jumhur ulama. Jadi yang memulai li'an itu adalah pihak suami ya, kemudian baru pihak istri. Wa qala Abu Hanifah yu'taddu li'an idza bada bi ya, maka dianggap ya li'aniha dengan melakukan li'annya seorang perempuan idza bada bihi, kalau memang suami itu memulai dengan mengatakan li'an ya. Wa man julkila bi annal fuqaha yarawna
li anna zauji mujibanil hadi anis zauji wa li anna iskatu dzalikal hada. Ulama fikih Hanafi mengatakan adapun perbedaan, adapun muara perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, mereka jumhur fuqaha, ada kalangan para ahli hukum berpendapat bahwa li'annya seorang suami mengharuskan adanya hukuman had, ya, mengharuskan adanya hukuman had bagi seorang istri. Wali'anu, adapun li'annya seorang istri, li'annya seorang, ucapan li'an pada seorang istri itu yaskutu dzalikal had, bisa mengukur adanya hukuman had. Fakana minat tabi'i ayakuna liwa mutakhirun aliyani. Menjadi kebiasaan, ya, bahwa li'an itu adalah berada di bagian akhir, berada di li'annya seorang perempuan itu adalah mutaakhiron, berada di bagian akhir daripada li'annya seorang suami, ya. Tetapi Abu Hanifah tidak. Abu Hanifah Abu Hanifah tidak berpendapat li'anu zauzi mujiban hati ala zauzati. Li'annya seorang suami tidak mengharuskan ada hukuman had bagi seorang istri. Alasannya apa? Li'anna haddaz zina la yasbutu illa bi'adli syuhudin, karena adanya hukuman zina itu tidak menetapkan, tidak dapat dikukuhkan, ditetapkan kecuali adanya 4 orang saksi. Au bil ikrar, adapun dengan adanya pengakuan. Falaisa min ad-daruri ayat akhran an-ani. Maka sesuatu yang tidak menjadi hal, sesuatu yang harus sesuatu yang harus ada, yang harus sesuatu yang daruri, sesuatu yang tidak bisa tidak, ya. Ayat akhran anha, ya, bahwa li'annya seorang perempuan itu adalah berada di akhir daripada li'annya seorang suami. Yang hukum yang al-hukmu sadis, hukum yang ke-6. An-nukul anil li'an harjibu al-hadda, ya. Adapun penolakan, ya. Penolakan adanya li'an itu apakah, ya, adanya penolakan, ya, menarik diri, ya. Menarik diri atau menolak, ya, penolakan adanya sumbalian itu apakah mewajibkan adanya hukuman had, ya. Artinya kalau di antara suami istri itu menolak untuk melaksanakan li'an, ya, apakah juga menggugurkan adanya hukuman had. Waqtalafal fuqaha, ulama fikih berbeda pendapat. Bima idza nakala haduz zawjaini min alian, apabila menolak salah satunya antara suami istri untuk melakukan sumbalian, hal yajib alaihi al-haddu, kepada salah satu di antara suami istri yang menolak untuk melaksanakan li'an, apakah dikenakan hukuman had, ya. Jadi kalau salah satu suami istri itu menolak untuk melaksanakan li'an, ya, terhadap tuduhan yang telah disampaikan, dilontarkan, apakah dia berhak untuk mendapatkan hukuman had, hukuman yang telah dijelaskan, ditentukan dalam Quran sunnah, yaitu rojam, didera atau dijilid, ya, didera atau diranjang. Dalam hal ini ada 2 pendapat. 1, mazhabul jumhur, pendapat mayoritas para fuqaha. Pendapat mayoritas para fuqaha pendapat mayoritas para fuqaha an-nukulu anil li'an yujibul had, ya. Pendapat jumhur fuqaha mengatakan, mazhabul jumhur Malik wa Syafi'i wa Ahmad, ya, pendapat mayoritas para ulama Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad mengatakan anna zauja itanakala anil li'an fa alaihi haqqul qadar. Seorang suami yang menolak untuk melaksanakan sembahyang, maka dia dikenakan hukuman haddul qadar, hukuman menuduh istrinya berbuat zina. Wa idza nakalat azauju anil li'an, tetapi apabila yang menolak untuk melaksanakan sembalian itu datangnya dari pihak istri, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman haddu zina, yaitu hukuman had melaksanakan perbuatan zina. Ya. Yang kedua, pendapat Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berpendapat, idza nakala zawju anil li'an khubisa hatta yula'ina aw yaktiba nafsa. Apabila seorang suami menolak, ya, menarik diri, ya, dari melaksanakan sembalian, maka bisa ditahan dia, dibui, hatta yulaina, sehingga dia melaksanakan sembalian
yang dibenas atau membohongi terhadap dirinya. Wa idza nakalat almar'atu, apabila yang menolak untuk melaksanakan niat itu adalah dari pihak perempuan, hubisat, maka dia ditahan, dibui hatta tulaina sehingga dia mampu melaksanakan niat, au tuqirru bizina, ya, atau mengakui akan perbuatan zina, fa yuqam 'alaiha hina itinal had. Nah, kalau dia sudah mengaku zina, maka dilaksanakan hukuman had baginya. Kemudian apa argumentasinya antara ulama jumhur dan Abu Hanifah? Ustadalla al-jumhur ala jul hadiyatin nalah kiswami mayati. Adapun dalil jumhur ulama tentang wajib hukuman had antara lain mengajukan beberapa argumentasi yang dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Allah Ta'ala berfirman dalam surat permulaan surat An-Nur, walladzina yarmunal muhsanati, ya. Kemudian juga Allah mengatofkan hukum tentang para suami tentang yang menuduh perbuatan zina, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada, ya. Ini adalah argumentasi di antara jumhur. Yang kedua adalah firman Allah Ta'ala, wa yatarawwana 'anil adab, bahwa Allah menolak kepadanya akan hukuman, ya. Ai la yasuqu ayyurada minhu adabul akhirah, artinya tidak sah, yang dimaksud itu adalah adab yang nanti di akhirat, ya. Wali anna zauza idza kana kadibatan fil yana lam yasid ali'anu ila adaban fil akhirah. Apabila seorang istri dia berbuat dusta terhadap li'an yang dia lakukan, maka Allah tidak memberikan taban kepadanya kecuali al-la'anu, ya, laknat, kutukan dan adab dari Allah Ta'ala nanti kelak di akhirat. Wa in kana shadiqatan, kalau dia seorang istri yang jujur, fala adaba 'alaiha fil akhirah, maka dia nantinya di akhirat tidak akan mendapatkan siksa, ya. Fata'ayyana anak ayradu bihi adzabud dunya. Adapun yang dimaksud dengan ayat ini, dengan argumentasi ini, maka yang dimaksud dengan azab adalah siksa yang ada di dunia, ya. Yang sebagaimana disebutkan di dalam surat ayat yang lain, wal yasadabu ma ta'ifu minal mu'minin, ya. Kemudian yang ketiga adalah argumentasi daripada jumhur. Wa yu'aidu qalu, jumhur ulama mengatakan wa yu'aidu hada, mereka menguatkan adanya bahwa hukuman had itu, ya, atas wajibnya hukuman had kalau memang apabila menolak tentang melaksanakan li'an, ya. Mereka berpendapat wa yu'aidu hadza qaulan Nabi, pendapat yang mengatakan bahwa suami yang menolak untuk melaksanakan sumpah li'an berhak untuk mendapatkan hukumat adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khawlah zauji Hilal, khawlah, ya, istri daripada Hilal, ar-rajmu ahwanu 'alaika min ghadabillah, ya. Dasarnya adalah perkataan Nabi kepada khawlah, istri daripada Hilal. Rasulullah mengatakan ar-rajmu ahwan, hukuman ranjam lebih ringan, alaiki bagi kamu, amin ghadabillah, daripada kutukan Allah Ta'ala. Wa huwa nasun, ya, itu adalah sebuah teks, ya, sebuah teks yang jelas, yang eksplisit, yang dikatakan Rasulullah kepada khawlah, ya. Kemudian berikutnya adalah hadis Rasulullah SAW ketika berkata kepada Hilal ibn Umayyah, ya, Rasulullah pernah mengatakan kepada Hilal ibn Umayyah, al-bainatu au haddun au fi dhahrika, Anda harus mendatangkan alat bukti, atau Anda dikatakan hukuman had kalau tidak punya alat bukti, akan dihad, ya, pada punggung kamu, ya, punggung kamu. Ini adalah beberapa argumentasi ulama. Berikutnya adalah adillatu Abi Hanifah, argumentasi ulama Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah. Pertama adalah firman Allah Ta'ala, ya, ulama mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa apabila seorang suami menolak, ya, atau menarik diri dari tidak melaksanakan li'an, maka dia harus dibui, ya, sampai dia melaksanakan sumpah dia atau dia berbohong pada dirinya, ya.
Antara lain adalah firman Allah Ta'ala, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada. Ya. Ayat ini dapat dipahami bahwa yang wajib bahwa seorang suami wajib ya ketika dia menuduh istrinya berbuat zina wajib melaksanakan al-li'an ya, bukan hukuman had ya. Berikutnya adalah bahwa apabila seorang perempuan apabila menolak lam taf'al syai'an, tidak melakukan sesuatu apapun sedikit pun ya, siwana tarakat al-li'an ya, dan dia meninggalkan tentu tidak mau melaksanakan sumpah li'an, dan dia tidak melakukan itu adalah bukan sebagai alat bukti atas perbuatan zinanya. Fala yazulu rasmuha, oleh karena itu tidak boleh perbuatan itu dilaksanakan untuk ranjam ya. Alasannya apa? Hadis Rasulullah SAW mengatakan la yaqulu tamri'in, tidak halal adalah seorang muslim illa bidia salasin, kecuali dengan tiga unsur. Pertama, zina ba'da ihsan, dia melaksanakan zina setelah dia orang yang mukson, orang yang terjaga, terlindungi. Au kufrun ba'da iman, atau melakukan kufur setelah beriman. Au qatlun nafsin ba'da bukai nafsi, atau membunuh jiwa orang dengan tanpa dia membunuh jiwa orang lain. Yang ketiga adalah an-nuqul anil li'an, jadi menolak, membangkang atau menarik diri dari melaksanakan sumpah li'an, laisa bisorihin, tidak secara eksplisit, fil iqrar, adanya pengakuan ya. Jadi kalau orang menolak untuk melaksanakan li'an bukan berarti dipahami bahwa itu adalah sebuah kenyataan yang eksplisit tentang adanya pengakuan dia melaksanakan berbuat zina atau menuduh orang lain berbuat zina ya. Falam yajuz isbatul hati, maka tidak boleh penetapan hukum had kalau til muhtamil zina, seperti kata-kata yang mengandung unsur perbuatan zina atau yang lain. Wala yajuz isbatul hati yang lain, oleh karena tidak boleh ditetapkan hukum had baginya. Itu adalah argumentasi Imam Abu Hanifah. Berikutnya adalah al-humus tsamin, hukum yang ketujuh ya. Hukum yang ketujuh, hal yufarraqu bainal mutala'ina ini. Apakah diceraikan di antara dua orang yang melaksanakan sumpah li'an ya. Artinya suami istri yang sudah sama-sama melaksanakan sumpah li'an, apakah berarti dipisahkan ya. Wa qadat as-sunnatun nabawiyah. Jadi hadis telah memberikan putusan hukum anal mutala'ina ini la yastami'ani abadan. Dua orang suami istri, dua orang yang melaksanakan sumpah li'an, antara suami istri dalam melaksanakan sumpah li'an, la yastami'ani abadan, tidak boleh bertemu atau berkumpul untuk selamanya. Fa idza talana az-zawzani wa qad al-furqat bainahuma ala sabil ta'bid. Apabila seorang suami istri telah melaksanakan sumpah li'an, maka terjadilah perceraian di antara keduanya ya, untuk selamanya. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Ibnu Abbas, Nabi sallallahu qala al-mutala'inani idza tafarraqa la yastami'ani abadan. Apabila dua orang melaksanakan sumpah li'an, idza tafarraqa, apabila dia berpisah, la yastamani, apabila dia telah berpisah, tidak akan ketemu selamanya, tidak akan kumpul selamanya. Kemudian hadis ada riwayat Ali dan Ibnu Mas'ud, qala, keduanya berkata, idmadat as-sunnatu, telah berlalulah sunnah Nabi al-istam yang mutala'inani, tidak akan ketemu berkumpul dua orang yang melaksanakan sumpah li'an. Wal hikmatu bidzalika tahrim, ada hikmah dalam hal itu adalah at-tahrimul mu'abbad ya, diharapkan untuk selamanya. Alasannya apa? Waqatu adaba'ud bainahuma wa taqatu ma'ujafa al-qatiyat bainahuma bisiqatin aimatin. Alasannya bahwa telah terjadi di antara suami istri adalah at-tabagu, saling membenci, wa taqatu saling memutuskan, takotu saling memutuskan untuk berkomunikasi, ada sesuatu yang mewajibkan adanya diputuskan di antara keduanya, diputuskan daripada hubungan perkawinannya di antara keduanya, bisifatin taimat, sifatnya adalah untuk selamanya. Fa'ina rajula ya, fa'ina rajula, pada seorang laki-laki idakana shadiqan, apabila kata-katanya dia jujur benar ya, faqadasya fahisyata ya, maka dia telah menyebarkan akan perbuatan zinanya atau perbuatan buruknya. Wafat doha, dan telah mencederai ya, telah mencemarkan ya,
akan perbuatan buruk daripada perempuan itu. Ala surusil ashad, di hadapan para saksi. Wa qamaha maqamal khizi wal ghadab. Suami telah menempatkan perbuatan yang buruk tadi itu, perbuatan yang terlarang, yang terkutuk tadi itu, maqamal khizi akan kedudukan kehinaan dan kemarahan ya. Wa in kana kadiban, kalau dia dusta, faqad atafa ila dzalika bahtaha. Apabila suami itu dusta terhadap apa yang dituduhkan, maka telah menambahi, memberikan tambahan akan hal kehinaan dan kemarahan tadi itu adalah sebuah kebotaha akan kebohongannya, wazada fi ilamiha, dan justru suami juga menambah ilam akan cercaannya ya, bahwa itu dan kedengkiannya atau kemarahannya ya. Wakadzalika al-mar'u idza kana shadiqatan faqad akdzabatu ala rasulillah. Jika juga sebaliknya apabila seorang perempuan telah melakukan, apabila dia benar ya, in kana shadiqatan, kalau dia adalah perempuan itu adalah jujur benar, faqad akdzabathu, maka perempuan adalah telah mendustakan kepada suami di hadapan para saksi. Wa ujabat alaihi lanatullah ya. Dan dia berhak ya mendapatkan kutukan. Wa ujabat alaihi, dan dia mengharuskan ya alaihi kepada suami itu laknatullahi, adalah kutukan Allah. In kanat kadibatan, apabila istri itu adalah orang yang dusta. Waqad afsadat firashahu wa khanatu ya fi nafsiha, maka seorang istri telah merusak ya firashahu akan hamparannya ya, akan tempat tidurnya, wa khanatu, dan dia telah berkhianat ya kepada suami, fi nafsi, akan dirinya. Wa alzamatu al-ar wal fadhiqa, dia berhak untuk mendapatkan cercaan, wal fadhiqa, dan pencemaran, dicemarkan nama baiknya. Wa waqad hasal bainama an-nafratu daima wal fahsya al-baligha. Dengan demikian terjadi di antara suami istri itu ada an-nafarah, sikap tidak suka, sikap benci ya, wal wahsyatul baligha, dan kesedihan, kemurungan yang begitu dahsyat ya. Ya. Wa minal ma'lum anna asasal hayati az-zawjiyah, dan sebenarnya kita ketahui bahwa dasar ya, bahwa esensi daripada kehidupan, dasar kehidupan suami istri itu adalah as-sakan wal mawaddah, rasa tenang dan rasa cinta, warahmatu, dan rasa belayan kasih ya. Faqad zalat bihadal li'an hadi bil li'an, dan semua tadi itu bahwa prinsip dasar-dasar kehidupan suami istri itu rasa tenang, cinta, dan kasih sayang telah hilang ya, telah hancur dengan adanya sumpah li'an ya. Oleh karena itu fakar tukubatuhuna, maka sanksinya di antara keduanya, di antara suami istri adalah al-furqatul mu'atabatu, diceraikan untuk selamanya. Kemudian waqad ittafaqal fuqaha, para ulama fikih sepakat anna wujubi tafriq bainal mutalaini, tentang harusnya diceraikan di antara dua orang laki-laki yang melakukan li'an dari pihak suami istri. Wa ala anal hurmata bainahuma takunu abatan, oleh karena itu haraman di antara suami istri itu adalah untuk selamanya. La yukhalif fi dzalika ahadun ila Maryam Utsman, tidak ada seorang pun yang menentang ya, kecuali hadis yang diriwayatkan Utsman an Utsman ya, annahu qala la yaqau bil li'ani furqatun ila italikaha, bahwa tidak akan terjadi li'an ya, tidak akan terjadi karena faktor li'an, sumpah perceraian, illa italikaha, kecuali kalau suami menceraikan kepada istrinya, bahwa qaulul maghlub, itu adalah pendapat yang ditolak. Berikutnya adalah waqad ikhtalafa al-fuqaha walakin al-fuqaha ikhtalafu ma tataqar faqad bainal mutalain. Tetapi para fuqaha berbeda pendapat ya. Mata taqawla faqad bainal mutalain ya. Kapan terjadinya perceraian di antara dua orang laki-laki, di antara dua orang antara suami istri yang sudah melaksanakan sumpah li'an. Pada Abu Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i berpendapat anal furqata taqau fi mujratil ani zauji
walau lam tulain az-zaujah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa perceraian dapat terjadi hanya sekedar seorang suami yang melaksanakan sumpah li'an, bahwa perceraian akan terjadi hanya dengan li'annya, sumpah li'annya seorang suami sendiri ya, sekalipun perempuan tidak melaksanakan sumpah li'an, ya, walau lam tulain az-zaujah. Kemudian Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat dalam salah satu riwayatnya bahwa annal furqata la taqau illa bil anima jami'an, bahwa furqah perceraian tidak akan terjadi kecuali kedua-duanya sama-sama melaksanakan sumpah li'an ya. Kemudian Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat lain ya, dalam riwayatnya Imam Ahmad yang lain bahwa annal furqata la taqau illa bi tamamil anima, bahwa perceraian tidak akan terjadi kecuali atas dengan sempurnanya li'annya di antara suami istri, wa tafriqil haqqi bainahuma, dan harus ada putusan perceraian dari pemisahan atau perceraian dari pihak hakim di antara keduanya. Jadi bukan hanya sekedar harus ada putusan dari pihak hakim. Amma hujjatu Syafi'i, adapun argumentasi Imam Syafi'i ya, bahwa perceraian dapat hasilatun bil qauli, dapat terjadi hanya walaupun dengan ajakan ucapan ya. Fa yastaqillu biha qaulu zauji waqtu qatalaki, maka akan menjadi bebas ya, akan ya istaqalla, menjadi lepas atau menjadi terbebas ya, biha dengan adanya perceraian itu, qaulu zauji yaitu ucapan seorang suami qatalaki seperti lafaz talak ya, wala ta'siru li'ani zauji, dan tidak ada pengaruhnya atas li'annya seorang istri ila bidaf'il adab, kecuali hanya sekedar menolak siksaan al-adab, siksa bin an-nafsiyah dari dirinya, wa yatru'an al-adaba ya. Ini adalah ayatnya, kalau qala ta'ala yatru'an al-adaba, dan menolak anda dari perbuatan itu, tertolak anda dari perbuatan itu al-adab, hisaan dari Allah Ta'ala. Fadalla ala annahu la ta'siru li'alil mar'ah, oleh karena itulah ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh lili'anil marati, li'annya seorang perempuan, ila dafil adabi min nafsiyah, kecuali dalam menolak adab dari Allah Ta'ala akan atas dirinya. Berikutnya, amma hujjatu Malik, adapun argumentasi Imam Malik, fahiyya, adapun hujjah Imam Malik, anna syariah qad abara bi tafriq bain mutala'inaini, bahwa Allah Ta'ala, Allah dan Rasulnya telah memerintahkan untuk menceraikan, memisahkan ya, di antara dua orang yang melaksanakan sumpah li'an, wala yakunani mutala'inaini bil ani zauji waqdahu, dan tidak akan terjadi di antara dua orang yang melaksanakan sumpah li'an itu bil ani zauji, hanya dengan li'annya suami bil ani zauji, dengan li'annya seorang suami dengan sendirinya. Wa aidan, demikian juga lau aqat al furqatu, jikalau perceraian terjadi ya, perpisahan terjadi, bili'ani zauji, dengan li'annya sebaliannya seorang suami, la asbakat alamat ajnabiyatan ahlu, maka perempuan itu menjadi wanita lain dari suaminya ya. Fatakunun mula'inatu ajnabiyatan, demikian juga perempuan yang melaksanakan sumpah adalah menjadi wanita lain. Waqad awjaballahu ali'an baina zaujaini, Allah Ta'ala telah mewajibkan sumpah li'an di antara suami istri. Kemudian wa amma hujjatu Abi Hanifah Ahmad, adapun argumentasi Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, fahiya annal furqata la tahsul bi tamami li'anihima, bahwa perceraian tidak akan berhasil kecuali telah sempurnanya sumpah li'annya di antara suami istri. Wa tafriqul haqqi wa inama amalan bisuratil mutahharah, adapun pemisahan hakim atau perceraian dari pihak hakim tadi itu di antara keduanya, suami istri yang sudah melaksanakan itu adalah dasarnya adalah mengamalkan kepada, mempraktikkan pada hadis Rasulullah SAW. Di dalam hadis Ibn Abbas yang terdahulu, Rasulullah mengatakan fafarraqa Rasulullah bainahuma, Rasulullah telah menceraikan di antara keduanya, yaitu adalah antara hilal, jadi hadisnya hilal itu. Haulah ya. Wahada yang tadi hadis itu peristiwa itu menjadikan dasar hukum anal furqata
lam tahsul qablahu, bahwa perceraian tidak akan berhasil sebelum adanya li'an ya. Wali'anna li'anna minal hudud, sedangkan li'an itu adalah salah satu macam di antara adanya hukuman had ya, bagian daripada hukuman had. Wal hududu inama yajrihi al hakim, adapun pelaksanaan hukuman had ya, di mana berlakunya itu dilaksanakan oleh seorang hakim. Fala budda idzan min tafriqil hakim, oleh karena itu membutuhkan adanya putusan perceraian dari beda hakim. Wala hadar ra'yi wala sawul arjah, dan barangkali pendapat ini ada pendapat yang lebih sahih dan lebih kuat. Yang berikutnya, poin berikutnya adalah al-hukmu as-samin. Idza adabar rajulu nafsahu wa hal ta'udu ilaihi zawjatuhu. Apabila seorang laki-laki, seorang suami itu dusta, berbohong pada dirinya, hal ta'udu ilaihi zawjatuhu. Ketika kalian dia berbohong ya, apakah boleh istrinya itu kembali kepada suaminya ya. Wa idza tala'ana zawjan, apabila dua orang suami istri melaksanakan sumpah li'an ya, sumpah dapat rajulun nafsu, kemudian seorang suami itu berdusta atas dirinya, fakhudda hadal qatafi, maka seorang suami itu dilaksanakan hukuman had ya. Fahal dakhilillahu zatu, apakah istrinya itu halal setelah dilaksanakan hukuman had ya. Kemudian apakah istri itu halal untuk kembali kepada mantan suaminya ya, kepada suaminya. Qala Malik wa Syafi'i, Imam Malik dan Syafi'i mengatakan la taqillahu zatu, maka suami itu maka istri itu maka tidak halal bagi seorang suami. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang suami istri yang telah di li'an tadi itu tidak halal bagi suaminya. Alasannya apa? Di anal furqatum abadatun, karena furqah perceraian adalah sifatnya permanen ya. Waqat qadat as-sunnah bi anna yastamani abadan, dan keputusan hadis ya, sunnah Nabi bahwa keduanya adalah tidak akan kumpul untuk selamanya. Fala tariqa ilal audati amalan binususil mutaqaddimah, maka tidak ada jalan untuk kembali antara suami istri itu adalah mengamalkan dengan beberapa nas yang sudah lewat ya. Kama fil mutallaqati salasan, sebagaimana seorang istri yang telah dicerai 3 kali, maka tidak boleh kembali kepada mantan istrinya atau mantan suaminya, kecuali harus ada mukhallil ya. Wa huwa madhabu jumhur sahabat tabi'in, itu adalah pendapat mayoritas para sahabat dan tabi'in. Wa qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berpendapat wa idza adzaba rajulun nafsahu, apabila seorang laki-laki berdusta kepada dirinya, membohongi pada dirinya, wa huwa khadibun minal khutab ya, dan dia fawwakhatibun, dia telah berbicara ya, minal khitabi ya, dari pembicaraannya liana tidak tarafa bikitbi wa khudda hadal qadhafi, apabila dia mengaku akan kebohongannya dan dilaksanakan hukuman had ya, lam yakum la'inan, maka dia bukanlah orang yang melaksanakan li'an. Wa inna masbaka kadiban ya, maka dia menjadi orang yang dusta. Fa yakhilullahu ala ila zawjati, maka dia halal kembali kepada istrinya. Ini Abu Hanifah. Waqala Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan waruyan Ahmad riwayatani as-sahuma annahu la takhillu zatu, bahwa suami itu tidak boleh kembali kepada istrinya ya. Wasanya itu adapun yang kedua, istami'ani ba'da takdir ya, bahwa suami itu sudah berkumpul kalau memang dia itu memang bohong ya, suaminya itu. Wa qalu Abu Hanifah, itu pendapat Abu Hanifah. Wa sahihu madzhabil jumhur, menurut Imam Ali As-Sabuni, pendapat yang paling benar adalah pendapat jumhur ulama. Alasannya apa? Li'anna li'an yujibu al-hurmatal mu'abadah, karena li'an seorang suami yang menuduh istri yang berbuat serong dan dia berani berakan sumpah li'an ya, sebagaimana yang prosedur yang sudah diatakan dijelaskan di atas, itu adalah menyebabkan adanya haram untuk selamanya ya. Hukum yang terakhir, poin yang terakhir, nah, hal yulhaqu waladul li'an bi ummi ya.
apakah anak yang tidak diakui suaminya tadi itu diikutkan ya kepada ibunya ya. Idza ada farrajulu ibnahu wa tamma li'anu bi nafsihi lau intaba nasabu min abihi. Apabila seorang suami tidak mengakui akan anak laki-lakinya ya, tentunya dan sumpah lian telah sempurna, artinya dia telah melaksanakan prosedur daripada sumpah lian, bahwa dalam sumpah liannya dia tidak mengakui akan anaknya, maka hilanglah nasab anak itu dari ayahnya. Wasaqatat nafaqatuhu anhu, dan nafkah daripada anak itu gugur ya dari orang tuanya. Wantafa tabarus bainahuma, dan antara keduanya, antara anak dan ayah tidak adanya hukuman waris ya. Walaki qabiumihi, dan anak itu diikutkan kepada ibunya. Faya dari suhu, maka ibunya itu mewarisi kepada anak itu. Wa yarisu, anak itu juga mewarisi kepada ibunya. Di mana hadis pendapat itu didasarkan pada hadis Amr bin Su'aib ya. Pada hadis riwayat hadisnya Amr bin Su'aib ya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baladil mutalainain annahu yarisu ummuhu wa tarisu ummuhu. Rasulullah telah memberikan putusan kepada waladul mutalainain. Jadi anak yang telah disumpah li'an ya oleh orang tuanya, bahwa anak itu, anak yang tidak diakui oleh ayahnya tadi itu mewarisi kepada ibunya, dan juga ibunya mewarisi kepada anaknya. Waman romha bi jalda samanin, dan barang siapa yang menuduh istrinya maka orang itu dikenakan 80 kali jilid ya, didera 80 kali ya. Wa yu'adu hadal hadis ini dikuatkan dengan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa al-waladu lil firas, bahwa anak sah adalah anak yang berasal dari sebuah perkawinan yang sah. Wala wirasuna li nafsi zaujiyah, dan tidak adanya anak yang sah di dalam hal ini, dalam konteks ini, karena seorang suami adalah tidak mengakui akan keberadaan anak tadi itu ya, anak yang dianggap sah menurut hukum ya. Wa man romaha bihi, adapun orang yang menuduh perempuannya, adapun orang menuduh pada istrinya bahwa anak itu adalah bukan anak yang sah, utubiro qadhifan, maka orang itu dianggap sebagai orang yang menuduh berbuat zina. Wajib itu sama ini ajaltan, dia dijilid sebanyak 80 kali deraan. Ini adalah hal-hal yang terkait dengan waladulian, anak yang tidak diakui oleh suaminya, bahwa itu adalah anak sah daripada suami itu. Saya kira itu beberapa poin yang terkait dengan masalah li'an yang dapat kami jelaskan dari kitab tafsir Rawail Bayan Tafsir Ahkam, dari tulisan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sobuni di jilid 2. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya bacakan beberapa tafsir tadi itu panjang lebar. Terima kasih, kurang lebih maaf kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.